Mengapa berbicara tentang kematian seringkali dipandang tabu oleh banyak orang? Ketika seseorang mulai mencetuskan gagasan tentang kematian, ada orang yang mengatakan, "Stop, jangan lanjutkan, kita masih hidup, untuk apa kita bicara tentang kematian?" Padahal sebenarnya kematian itu adalah sesuatu kepastian. Semua orang akan mengalaminya. Bahkan sesuatu yang belum pasti tentang hari esok, tentang masa depan perekonomian misalnya, atau tentang kondisi-kondisi di hari esok, prediksi-prediksi tentang masa depan misalnya yang serba belum pasti. Mengapa itu yang terus diperdebatkan, diperbincangkan, dan lalu kemudian dibahas begitu rupa? Bahkan orang bersiap diri untuk menyambut masa depan yang cerah, dalam arti adalah sesuatu yang masa depan di dunia ini yang serba tidak pasti. Tapi ada satu kepastian yang orang tidak mau perbincangkan, yaitu kematian. Kenapa dipandang tabu? Karena sebenarnya bukan tabu dalam arti tidak boleh atau bisa mendatangkan petaka saat berbicara tentang kematian, tetapi karena memang kematian itu mengandung sebuah misteri. Mengandung sebuah tanda tanya besar, ada apa setelah kematian, dan memang belum ada kesaksian yang menceritakan tentang kalau sudah mati lalu bagaimana. Karena itulah orang akhirnya mengambil keputusan tabu berbicara tentang kematian. Benar adanya bahwa memang kematian adalah sebuah kepastian yang penuh misteri. Tetapi sesungguhnya ini yang harusnya menjadi catatan penting dalam kita menjalankan hidup. Yaitu bahwa suatu saat kelak, saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal, kita sebenarnya menghadapi satu sukacita yang luar biasa. Sebuah perjumpaan, bukan satu perpisahan sesungguhnya. Kita perlu sadar bahwa berpulangnya seseorang sesungguhnya bukan terhilangnya dia. Memang dia hilang dari dunia ini, sudah tidak ada lagi yang namanya tubuhnya, kehadirannya. Tapi sesungguhnya dia tidak terhilang. Dan juga kepulangan seseorang ke dalam pangkuan Bapa di sorga sebenarnya tidak pernah terhalang oleh apapun juga dan siapapun juga bila Tuhan yang memang memanggil. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kita seringkali berpikir kalau kita masih belum ikhlas merelakan, maka orang itu jalannya tersendat menuju kepada Tuhan. Jelas ini satu pandangan yang keliru dan patut kita pertanyakan. Karena tidak akan pernah terhalang bila Tuhan yang angkat, bila Tuhan yang panggil, bila Tuhan yang undang pulang ke rumahnya yang kekal. Tidak ada halangan termasuk perasaan orang yang ditinggalkannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari dua bagian. Pertama dari Perjanjian Lama, Mazmur 90 ayat yang pertama saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Doa Musa abdi Allah, "Ya Tuhanku, Engkaulah rumah kami selama-lamanya." Lalu satu bagian lagi dari Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yesus mengatakan, "Janganlah hatimu menjadi gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Aku tidak akan mengatakan demikian jika hal itu tidak benar. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kemudian aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya kamu berada di tempat aku berada. Kamu tahu jalan ke tempat kemana aku pergi." Kedua bagian firman Tuhan ini sebenarnya mengindikasikan sebuah pandangan yang positif, atau setidaknya memberitahukan tentang sebuah kondisi kehidupan setelah kematian manusia, yaitu bahwa dikatakan bahwa ketika dikatakan orang pulang ke rumah Bapa di sorga atau ke rumah Allah yang kekal, maka sebenarnya mau berbicara bukan sebuah tempat tertentu yang seperti ada di dunia ini. Tapi ketika orang percaya yang pulang ke rumah Bapa yang kekal itu, sebenarnya adalah dia sama sekali tidak hilang. Karena dia pulang ke rumah yang tepat. Dia pulang ke rumah berarti itulah tempat asal muasalnya dia, dari Allah dan kembali kepada Allah. Makanya ketika Musa dalam doanya di Mazmur 90 dikatakan, "Engkaulah rumahku yang kekal, Engkaulah rumah kami yang kekal."
mau beritahukan kepada setiap kita bahwa saat kita pulang ke rumah Allah, sebenarnya kita pulang kepada Allah, ke dalam pelukannya, ke dalam kasihnya yang adalah rumah nyaman buat kita. Rumah di dunia ini serba terbatas, penuh dengan duka cita, bisa rusak, bisa habis. Tapi rumah, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi rumah kita, tidak pernah akan habis. Inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan buat kita. Dan dipastikan lagi ketika Yesus mengatakan bahwa di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat, dan Aku ke sana untuk menyediakan tempat. Jangan kamu gelisah, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan mau mengingatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya dan seharusnya dia tidak perlu takut menghadapi berpulangnya dia ke rumah Allah. Memang penuh misteri, tapi misteri yang tidak perlu ditakutkan. Karena justru misteri itu mengandung dan ujungnya adalah sebuah kebahagiaan, sukacita abadi, hidup kekal yang tidak pernah ada ratap tangis lagi, tidak ada duka cita lagi, tidak ada yang namanya sakit penyakit lagi. Kuncinya adalah apa? Untuk supaya kita bisa pulang dan berpulang menyadari itu bukan keterhilangan, adalah justru percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka berpulangnya ke rumah Allah adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah keuntungan, adalah sebuah sukacita yang penuh dengan kegembiraan karena berjumpa langsung dengan Tuhan. Jadi bukan keterhilangan yang buruk, keterhilangan yang dia sudah tidak ada di samping saya, entah dia kemana, dia sudah hilang dari hidup saya. Dia tidak pernah hilang, tapi dia pulang ke hati Bapa, tempat dari mana dia berasal. Dan bukan saja dia tidak terhilang, tetapi dia juga tidak terhalang. Kalau Tuhan yang panggil, tidak ada yang bisa menghalangi apapun juga untuk dia kembali ke rumah dan ke Tuhan sendiri. Halangan apapun juga orang seringkali berpikir demikian. Kamu jangan gandoli atau enggak mengikhlaskan kepergian orang yang kamu kasihi. Seolah-olah memang kitalah yang menentukan dia datang atau tidak kepada Tuhan, dia akan lancar atau tidak jalannya kepada Tuhan, seolah-olah perasaan kita yang ditinggalkannya. Makin kita terus gandoli, kita belum rela melepaskan, maka dia akan makin tersendat jalannya. Jelas ini bukan satu kebenaran yang patut kita pegang. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang panggil, logikanya adalah tidak ada yang bisa menghalangi panggilan itu. Kalau Tuhan yang panggil pulang seseorang, tak ada yang dapat menghalangi. Kita bisa bertanya dia ada di mana. Kita bisa bertanya orang yang pergi meninggalkan kita itu posisinya di mana. Satu jawaban yang pasti, posisinya sudah bersama dengan Tuhan. Mau seperti apa dan bagaimana, ada di langit keberapa, sesungguhnya itu tak perlu dapatkan jawabannya. Karena jawaban yang pasti adalah dia sudah di tempat yang nyaman, di tangan yang nyaman. Kasihnya Tuhan tak terbilang itu menyebabkan seseorang percaya yang pulang ke rumah Bapa tidak pernah akan terhilang dan juga tidak pernah akan terhalang oleh apapun juga. Karena hari ini kalau kita masih mungkin merasa hati sedih ketika ditinggalkan orang yang kita kasihi, maka ingat bahwa apa yang sabda Tuhan hari ini katakan, orang yang kita kasihi itu sudah pulang ke rumahnya yang kekal. Karena dialah Tuhan sendiri yang menjadi rumah abadinya. Dan dikatakan bahwa di tempat itu, di mana Tuhan berada, dia bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan dia. Inilah yang makin melegakan kita saat kita ditinggal pergi orang yang kita kasihi. Dia sudah ada di tangan yang nyaman dan aman. Tangan yang paling tepat dan yang paling hangat untuk memeluk dia. Kalaupun kita masih terus berproses untuk menerima kepergian orang yang kita kasihi, mari kita ingat ini. Hati kita tidak perlu gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat terus bersandar kepada penghiburan Tuhan dan cinta kasih-Nya yang menguatkan kita selalu. Amin.